Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat pagi. Gimana kabar kalian para peserta MPLS SMA Negeri 1 Cisarua tahun 2021-2022? Mudah-mudahan masih bersemangat walaupun ini sesi terakhir pelaksanaan MPLS kalian. Perkenalkan, nama Bapak Riki Julianto dan Bapak mengajar PKWU di kelas 10 nanti. Nah, kita akan belajar apa hari ini? Selain kita akan mempelajari tentang bahaya narkotika ataupun narkoba, kita pun akan mempelajari bagaimana hubungannya antara narkoba ini dengan remaja. Remaja itu siapa? Remaja itu kalian. Selamat datang kepada para peserta PLS 2021-2022 SMA Negeri 1 Cisarua Bogor. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan PLS kali ini kalian bisa lebih mengenal sekolah, lebih mencintai rumah baru kalian, dan tentunya bisa beradaptasi dengan baik di kehidupan baru kalian sebagai seorang pelajar SMA. Di materi ini Bapak akan memaparkan tentang bahaya narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Tentunya materi ini materi yang tidak asing untuk kalian dan sudah dipelajari di SMP, tapi sekedar lebih mengingatkan lagi, apalagi ini zaman pandemi yang segala sesuatu itu harus berorientasi dalam kesehatan. Maka simak paparan materi yang akan Bapak bawakan. Remaja menurut WHO adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Batasan usianya 12 sampai 24 tahun. Sedangkan remaja menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Nah, kita tarik kesimpulan di pembahasan slide ini. Apakah kamu sudah remaja? Jika kamu di rentang usia yang telah dicatatkan di slide ini, kamu sudah masuk masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan di mana segala sesuatunya itu penting sekali untuk kalian pelajari, termasuk juga belajar segala sesuatu yang sifatnya kebaikan dan juga yang bisa mengarahkan kalian ke kehidupan yang lebih baik lagi. Tentunya cita-cita kita semuanya, kita menginginkan kehidupan yang lebih baik di masa depan, dan salah satu caranya adalah berusaha belajar di tingkat sekolah. Bapak lampirkan fakta yang mencengangkan bahwa di Indonesia sekarang darurat narkoba. Tidak ada satu kelurahan pun di Indonesia bebas dari ancaman narkoba. 3,2 juta penduduk Indonesia telah menjadi penyalahguna narkoba. 15.000 orang mati sia-sia setiap tahun dan 40 orang mati sia-sia setiap hari. Belum lagi pengedar, bandar, sindikat. Berapa ya yang nantinya menjadi korban narkoba ini? Di lapas terjadi transaksi dan produksi narkoba, belum lagi HIV dan AIDS. Ini fakta yang mencengangkan, bukan menjadi satu prestasi yang membanggakan bagi negara kita. Maka kamu wajib tahu apa itu narkoba dan bagaimana cara mencegahnya. Apakah narkoba itu? Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Berikut Bapak lampirkan juga efek dari penggunaan narkoba. Yang pertama, narkotika menghilangkan nyeri atau rasa sakit.
Orientasi di otaknya adalah biasanya seseorang itu malas mikir dan juga nantinya efeknya juga santai. Yang kedua adalah psikotropika, perubahan mental dan perilaku. Orientasi di otaknya biasanya individu itu super. Contohnya dia bisa begadang bahkan sampai 3 hari tidak tidur. Dia selalu fit, tidak tidur, tidak makan, jarang makan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah zat adiktif, adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Biasanya orientasinya adalah otak tidak terkontrol, contohnya seperti orang-orang gila. Pembagian narkoba, yang pertama berdasarkan asal dan yang kedua berdasarkan efek yang ditimbulkan. Berdasarkan asal, narkoba dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alami, tanpa adanya proses fermentasi, isolasi, atau proses produksi lainnya. Contohnya ganja, opium, dan kokain. Yang kedua berdasarkan semisintetis melalui proses ekstraksi dan isolasi. Contohnya morfin, heroin, dan juga kodein. Dan yang terakhir jenis sintetis diproduksi secara sintetis. Contohnya amfetamin. Sedangkan narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan ada 3. Yang pertama depresan ataupun downer, berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri. Selanjutnya bersifat stimulan ataupun upper, berfungsi merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Contohnya badan kita segar dan selalu bersemangat secara berlebihan. Dan yang terakhir bersifat halusinogen, menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan juga pikiran. Golongan narkotika. Yang pertama adalah narkotika golongan 1. Tidak digunakan untuk pengobatan. Ketergantungannya sangat tinggi. Contohnya heroin ataupun putau, penasun, ganja, kokain, opium mentah, opium masak, candu, dan lain-lain. Narkotika jenis ini biasanya narkotika yang sering digunakan oleh penyalahguna di anak usia remaja. Hasil olahan produk ini biasanya seperti rokok. Dan produk ini sekali lagi sangat berbahaya karena mungkin harganya yang terjangkau untuk kalangan remaja. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara dikeringkan seperti tembakau dan nantinya dihisap. Tentunya hal ini berbahaya dikarenakan efek candunya tinggi. Banyak kematian terjadi karena overdosis ganja. Dampak dari pemakaian ganja dianggap positif karena mereka yang mengkonsumsi ganja itu ingin merasakan perasaan yang tenang ataupun relaksasinya yang bagus, euforianya, kesenangannya tinggi, bahkan juga untuk menambah nafsu makan. Efek negatifnya banyak. Salah satunya ansietas ataupun panik, paranoid, halusinasi pendengaran, penglihatan, gangguan koordinasi, kehilangan memori jangka pendek, takikardi, gangguan konsentrasi, sering kecelakaan, malas, dan tidak mau bersosialisasi, serta kanker. Selanjutnya adalah narkotika golongan 2. Narkotika jenis ini digunakan untuk pengobatan. Namun ada efek ketergantungan +3 dan juga +2. Contohnya seperti morfin, petidin, kodein, etilmorfin, dan juga lain-lain. Biasanya cara menggunakannya dengan cara bubuk kristal itu dihisap melalui hidung ataupun nantinya ditiupkan untuk masuk ke dalam mulut. Selanjutnya adalah golongan psikotropika, terdiri dari golongan pertama, cirinya ketergantungannya sangat kuat, +4, tidak digunakan untuk obat, contohnya ekstasi. Selanjutnya psikotropika golongan 2,
Cirinya ketergantungannya kuat, plus 3, digunakan untuk pengobatan. Salah satu contoh psikotropika adalah amfetamin. Psikotropika golongan 3, ketergantungan sedang plus 2. Contohnya phenylnitrazepam. Dan yang terakhir psikotropika golongan 4, ketergantungan ringan plus. Contohnya diazepam dan lain-lain. Efek ekstasi, contohnya rasa gembira yang berlebihan, cemas, mudah tersinggung, rasa percaya diri meningkat, keringat dan gemetaran, susah tidur, sakit kepala dan pusing-pusing, tekanan darah meningkat, denyut jantung bertambah cepat, pecahnya pembuluh darah otak, meninggal. Sesak napas akibat aktivitas ngelem, ditutup tas ataupun plastik, asfiksia ataupun kurang suplai O2, sudden sniffing death ataupun mati mendadak akibat spasme otak pernapasan, serta efek bunuh diri akibat depresi dan juga halusinasi. Sedangkan zat adiktif adalah zat yang biasanya menimbulkan ketagihan. Contohnya inhalant, zat yang terdapat pada lem dan pengenceran cat ataupun thinner, alkohol, tembakau, obat penenang, dan juga zat yang bisa menimbulkan halusinasi. Saya lampirkan juga aktivitas ngelem biasanya ditandai dengan menghirup lapisan udara dari lem aibon. Tanda-tanda pemakai lem diantaranya mata merah, berkaca-kaca, ataupun berair. Bahkan aktivitas ngelem merupakan aktivitas yang sifatnya wajib yang biasanya dilakukan oleh anak-anak jalanan di kota-kota metropolitan. Dampak yang merugikannya berbicara lambat, bergumam dan tidak jelas, terlihat seperti orang mabuk, bau bahan kimia. Mereka ngelem biasanya karena harganya lebih murah dan berusaha untuk melupakan trauma. Ciri-ciri pengguna narkoba. Prestasi belajar menurun, pola tidur berubah, tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah, mengunci diri, suka menyendiri, emosi labil, mudah tersinggung, tidak bayar uang sekolah, bahkan mencuri uang untuk membeli narkotika, cadel ataupun gagap, serta sempoyongan. Nah, ini contoh para pemakai ada yang menghisap, ada yang menggunakan mulut, ada yang minum minuman keras, menggunakan obat dan lain sebagainya. Maka sekali lagi narkotika ini adalah bahan ataupun zat-zat yang terlarang yang bukan diperuntukkan untuk kesehatan. Kalian sudah tahu tadi dijelaskan juga banyak kerugiannya dibandingkan dengan keuntungan menggunakan narkotika ini dan pada akhirnya nanti akan merugikan masa depan kalian juga. Mengapa narkoba dilarang? Di ajaran semua agama mengharamkan penyalahgunaan narkoba. Kebijakan pemerintah, banyak peraturan perundangan yang mengatur tentang narkoba, diantaranya silahkan kalian baca undang-undangnya nomor berapa, nomor 3, nomor 22, dan juga nomor 5. Selanjutnya menghancurkan tujuan hidup dan masa depan, merugikan negara. Mengapa narkoba perlu dihindari? Pertama, karena dapat merugikan bagi si memakai dan orang lain, terhadap pribadi dan individu, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan juga tentunya terhadap bangsa dan negara. Untuk apa boleh dipakai? Boleh dipakai dengan catatan untuk kepentingan medis, misalnya operasi, dan juga itu pun dosisnya kecil. Selanjutnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti penelitian di lab. Berikut Bapak tampilkan juga alasan-alasan kenapa
narkoba disalahgunakan? Pertama, rasa ingin tahu. Karena coba-coba penasaran ataupun ikut-ikutan teman. Maka sekali lagi jika ada teman yang menawarkan, tolak. Jangan sampai kamu mencoba walaupun secuil pun. Selanjutnya adalah kompensasi dari berbagai masalah yang terjadi baik itu di rumah, di lingkungan pertemanan maupun di lingkungan sekolah yang tidak bisa dikontrol dan juga di-manage dengan baik. Maka salah satunya pelariannya mengkonsumsi narkotika. Terus selanjutnya adalah tren. Tren ini agar diterima di lingkungan pertemanannya terlihat gaul, terlihat kekinian dan lain sebagainya. Pengertian salah, dicoba plus ketagihan nanti sehat. Salah, narkotika itu adalah zat terlarang. Yang namanya terlarang itu berarti zat tersebut tidak bermanfaat untuk tubuh jika digunakan terus-menerus. Lalu ada tolakan dari segi psikologis dan juga kurang pintar dalam mengendalikan diri. Nah, ini salah satunya adalah ciri-ciri remaja juga yang salah satunya tidak bisa mengendalikan diri dan juga kadar emosinya masih labil. Klop lah, di mana ada emosi dan juga kelabilan. Di situ kamu mencari pelarian, ada teman yang menawarkan, dan nantinya mencoba-coba sesuatu yang sifatnya baru agar diterima oleh teman dan juga komunitas kalian. Dan efek akhirnya menjadi pengguna narkotika. Sekali lagi, jangan sampai melakukan hal tersebut karena masih banyak hal positif lainnya yang bisa kalian lakukan. Bahaya narkoba untuk kalangan remaja tentunya kalian. Yang pertama dari segi kesehatan, rusak organ-organ tubuh, organ-organ penting tubuh seperti otak, paru-paru, jantung, ginjal, dan juga hati. HIV dan juga AIDS karena biasanya pengguna narkotika jenis suntik ini bergantian menyuntik dan suntikannya tidak steril. Overdosis karena ketergantungan, efek dari narkotika itu efek yang bertambah dosisnya. Ketika kalian menambahkan dosis, nantinya efek yang paling bahaya itu adalah kematian. Dari segi psikososial akan menimbulkan kriminalitas yang tinggi, kecelakaan lalu lintas karena kurang fokus, kejahatan seksual, tindak kekerasan, keuangan, dan juga disharmoni keluarga. Bapak lampirkan juga jenis hukuman penyalahgunaan narkotika. Pengguna maupun pengedar akan dihukum sangat lama dan juga sangat berat. Di sini ada pemilik, ada yang memproduksi, ada yang membawa dan mengirim, mengedarkan, ada yang menawarkan, ada yang memberikan narkoba, bahkan hukumannya bisa sampai hukuman mati. Selanjutnya, bagaimana cara mengobati ketergantungan narkotika? Pengobatan narkoba banyak caranya, salah satunya dengan cara terapi adiksi, detoksikasi, membersihkan racun-racun zat-zat narkotika yang ada di dalam tubuh. Lalu terapi infeksi biasanya di bidang medis, rehabilitasi, dan juga pelatihan mandiri. Bagaimana pencegahan terhadap narkotika? Pertama adalah perkuat iman kita karena iman dan imun adalah unsur utama untuk menjaga kita di sepanjang hayat. Selanjutnya, pilih lingkungan dengan pergaulan yang sehat. Komunikasi yang baik, salah satunya komunikasi dengan orang rumah, dengan orang tua, dengan saudara, serta komunikasi yang baik di luar lingkungan rumah dengan teman, dengan guru juga, dan dengan orang lain. Salah satunya juga isi waktu luang dengan kegiatan yang positif.
belajar, mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas, bertanya, dan juga menciptakan peluang yang sifatnya positif. Dan yang terakhir adalah mencoba sebisa mungkin menghindari pintu masuk narkoba. Contoh kecilnya mencoba rokok. Nah, bagaimana materi yang tadi disampaikan? Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Dan insya Allah materi ini bisa kita jadikan satu paduan agar jangan pernah sekali-kali mencoba narkotika. Apapun jenisnya dan apapun alasannya. Baik, untuk mengakhiri sesi pembelajaran kita hari ini, kita akan lanjutkan ke pemberian tugas berupa resume. Tugasnya yaitu nanti kalian membuat resume tentang bagaimana cara kita bisa terhindar dari bahaya narkotika ataupun narkoba. Selamat mengerjakan dan Bapak harap mudah-mudahan MPLS kalian berjalan dengan lancar dan selamat datang sekali lagi Bapak ucapkan ke Semancis atau SMA Negeri 1 Cisarua. Sampai jumpa pada saat pembelajaran PKWU.